Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Semis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Pengertian larutan ya. Apa sih itu larutan ya? Larutan itu campuran homogen antara pelarut dan zat terlarut ya. Yang namanya homogen itu artinya tercampur sempurna. Ya, misalnya apa? Kalau kita melarutkan garam ke dalam air ya, kemudian diaduk sampai larut semuanya ya, kita nggak bisa bedain lagi mana yang termasuk garamnya, mana yang airnya. Nah, itulah yang namanya larutan homogen ya, atau tercampur sempurna. Kemudian pelarut yang paling umum atau paling banyak adalah air ya. Yang B, jenis-jenis larutan. Larutan dibedakan menjadi dua. Yang pertama larutan elektrolit, yang kedua larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Larutan elektrolit dibagi menjadi dua, larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik ya. Zatnya terlarut dengan sempurna ya, atau alfanya sama dengan 1. Maksudnya terlarut dengan sempurna ya. Maksudnya apa? Kalau saya punya HCl ya, larutan HCl aki ya, dimasukkan ke dalam air, dia akan terurai sempurna menjadi H+ aki plus Cl- aki ya. Jadi larut sempurna maksudnya nanti dia terurai menjadi ion-ion semuanya. Kalau ciri-cirinya ya, kalau saya punya alat uji elektrolit ya, nanti lampunya akan nyala terang ya kalau saja termasuk elektrolit kuat. Kemudian di sekitar elektrode banyak gelembung gas. Ya, yang termasuk larutan elektrolit apa aja? Nah, 3 ini, asam kuat, basa kuat, sama garam. Yang namanya asam kuat ya, kalian hafalin aja apa aja: HCl, HBr, Hi, HNO3, H2SO4, HCl4 ya. Kemudian basa kuat LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, CaOH 2 kali, BaOH 2 kali, SiOH 2 kali. Kemudian yang ketiga garam. Yang namanya garam gabungan antara basa dengan asam ya. Contoh NaCl berarti dari basa NaOH sama HCl ya, jadi gabungan menjadi garam. Jadi di kimia yang namanya garam itu gabungan asam sama basa, bukan yang dimaksud hanya garam dapur aja ya. Contoh yang lain K2SO4 juga termasuk garam, itu gabungan asam dan basa. Yang B, larutan elektrolit lemah adalah larutan yang kurang baik menghantarkan listrik ya, menghantarkan arus listrik. Zatnya terionisasi sebagian atau alfanya antara 0 sampai 1. Nah, misalnya saya punya larutan CH3COH, dimasukin ke dalam air akan terlarut menjadi CH3CO- aki plus H+ aki. Nah, di sini tandanya bolak-balik ya, kalau sebelah sini tandanya 1 ya. Nah, tanda bolak-balik artinya apa? Dalam larutan itu masih ada yang bentuknya CH3COH ya, ada yang menjadi CH3CO- dan H+. Lah yang menjadi CH3CO- sama H+ berapa? Nah, kita nggak tahu. Makanya apa kalimatnya? Persenannya antara 0 sampai 1. Jadi yang terurai hanya berapa persennya. Kemudian kalau saya punya alat uji elektrolit ya, nanti lampunya menyalanya redup ya, atau mati. Jadi kalau mati ya lemah sekali ya. Kemudian di sekitar elektrode ada sedikit gelembung gas. Contohnya asam lemah CH3COH, H2CO3, H3PO4 ya. Yang paling utama CH3COH biasanya kalau di SMA ya. Kemudian basa lemah NH4OH. Di sini ada istilah derajat ionisasi atau disimbolkan dengan alfa ya. Itu apa? Jumlah zat yang mion atau jumlah zat yang terurai dibagi dengan jumlah zat mula-mula. Ya. Kemudian yang kedua, larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik ya. Zatnya tidak terlarut dalam air. Jadi dia hanya larut biasa aja ya, tapi nggak terurai menjadi ion-ionnya. Nah, makanya kalau saya punya CCl4 aki dimasukin ke air, dia sebenarnya bentuknya masih CCl4 aki ya. Kemudian ciri-cirinya kalau saya uji dengan alat uji elektrolit, lampunya nanti mati ya. Kemudian di sekitar elektrode tidak ada gelembung gas. Contoh ya yang termasuk ini adalah C12, H22O11 gula pasir, CCl4 ya, CONH22 kali atau urea,
C2H5OH etanol atau alkohol, kemudian C6H6 ya benzena, dan C6H12O6 glukosa, dan masih banyak yang lain. Oke, saya punya tips ya, bagaimana cara menghafal termasuk elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit ya. Kalau elektrolit kuat ya, ini cirinya apa? Di depan atomnya H biasanya seringnya ya, walaupun harus hafal ini ya. Biasanya H atau logam. Jadi kalau depannya H atau logam ya, biasanya elektrolit kuat ya. Biasanya elektrolit kuat umumnya seperti itu, walaupun ya aslinya harus hafal ini ya. Kemudian kalau elektrolit lemah ya, elektrolit non elektrolit depannya C ya. Ini kan kebanyakan kalau kita lihat ya, depannya C ini dia termasuk non elektrolit ya, kecuali CH3COH dia termasuk elektrolit lemah ya. Ini hanya hafalan sekilas aja ya, walaupun aslinya kalian menghafalin, tapi untuk memudahkan, kalau umumnya biasanya depannya C biasanya non elektrolit ya, tapi kalian sebenarnya harus menghafalin rumus sama namanya ya, karena kadang sering di soal yang dikeluarin tetap urea ya gitu, itu namanya ya. Kemudian kalau non elektrolit biasanya C3COH atau N4OH, itu aja juga boleh dihafalin ya. Kalau yang kuat, nah ini semua. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang mengapa elektrolit itu bisa mengantarkan listrik, kenapa non elektrolit tidak dapat mengantarkan arus. Yang C, teori ion Svante Arrhenius ya. Menurut Arrhenius, larutan elektrolit dapat mengantarkan arus listrik karena mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Jadi, mengapa larutan elektrolit bisa mengantarkan arus listrik? Karena adanya ion-ion yang bergerak bebas ya. Misalnya NaCl ya, garam dapur kita larutkan ke dalam air ya, atau larutan garam dapur dimasukkan ke air, dia akan terurai menjadi Na+ sama Cl-. Ini namanya ion positif, ion negatif. Nah, ion positif negatif ini bergerak bebas. Makin banyak ion positif dan ion negatif, maka kemampuan menghantarkannya makin bagus. Ya, ini alasan kenapa larutan elektrolit bisa menghantarkan listrik ya. Kemudian kalau non elektrolit ya, dia tetap bentuknya seperti ini, namanya bentuk molekul ya. Jadi nggak terurai menjadi ion positif negatif. Makanya larutan non elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik ya. Nah, misalnya saya punya NaCl ya, garam dapur ya. Kalau dia bentuknya larutan dimasukkan ke dalam air, dia akan bisa menghantarkan listrik ya. Kalau lelehan jadi dipanaskan tanpa air ya, dia juga bisa menghantarkan listrik. Tapi kalau dia bentuknya padatan, garam dapur yang padat ya, diuji menggunakan alat uji elektrolit seperti ini, dia nggak bisa menghantarkan listrik. Kenapa? Karena ionnya tidak terurai menjadi ion positif negatif. Tapi kalau bentuknya larutan dan lelehan, ion senyawa ini NaCl akan terurai menjadi ion positif dan negatifnya, Na+ sama Cl-, akhirnya bisa menghantarkan listrik. Nah, ini saya gambarkan ya. Kalau kita menguji dengan zatnya itu termasuk elektrolit kuat ya, nanti ini ada bagian-bagiannya, sumber arus ya, ada kabel, ada elektrode, ini misalkan gelas kimia, di sini ada larutannya, misalkan kalau garam dapur kalau elektrolit kuat misalkan di sini saya misalkan larutan NaCl ya. Nah, dia nanti lampunya akan menyala terang. Ya, di sini lampu terang. Kemudian gelembung gasnya makin banyak. Sebenarnya gelembung gas semakin banyak dan nyala terang ya, tergantung banyaknya ionnya. Jadi ion-ionnya itu ya, ion-ionnya itu pengaruh banget. Ionnya pengaruh banget. Jadi makin banyak ionnya, atau nanti namanya molaritas ya, molaritas atau konsentrasi ya. Itu nanti makin nyalanya makin terang. Jadi kalau ada NaCl ininya 2 molar sama NaCl ininya 10 molar ya, nyalanya akan terang ini ya. Kenapa? Pertama, jumlah ionnya di sini dia ada 2 ya, dikaliin 10 sama aja nanti 20 ya. Tapi kalau ini jumlah ionnya 1 sama ini 2 dikali 2 4 ya, kalau ini 20. Nah, jadi makin makin bagus ya, yang makin besar molarnya, makin banyak jumlah ionnya, makin bagus. Contoh yang lain, saya punya NaCl ya, ininya 2 molar. Kemudian ada Al
Misalnya yang lain apa namanya? BaCl2. Yang ininya 2 molar. Sekarang yang nyalanya yang lebih terang yang mana? Otomatis yang ini. Kenapa? Ionnya ini ada 1, ini ada 2, berarti totalnya 3. Ionnya ada 3, dikaliin nanti ininya 2 molar, 2 molar nilainya 6. Kalau ini ionnya ada 2 kali 2, 4 molar, ya 4 ya. Nah, itu apa? Nanti yang BaCl2 nyalanya akan lebih terang. Gelembungnya makin banyak. Kalau elektrolit lemah ya, pertama nyalanya redup, ya lampunya nyalanya redup atau mati atau enggak nyala, ya jadi bisa redup atau enggak nyala atau mati. Kalau redup berarti elektrolitnya lemah, tapi kalau mati berarti lemah sekali. Tapi di sini ada gelembung gasnya sedikit. Sedikit ini bisa di kedua elektrode, bisa salah satu elektrodenya, ya. Berarti kalau hanya dia satu elektrode berarti apa? Ya lemah sekali juga, ya. Kemudian kalau non elektrolit lampunya mati dan kemudian di elektrode tidak ada gelembung gasnya. Oke ya, itu ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat, lemah dan non elektrolit bila diuji dengan alat uji elektrolit ya. Jadi apa? Larutan elektrolit bisa menghantarkan listrik karena adanya ion-ion yang bergerak bebas. Tapi kalau non elektrolit dia bentuknya molekul ya, nggak ada ion-ion yang bergerak bebas, makanya nggak bisa menghantarkan arus.